Baik, sudah tahu materi Bapak hari ini? Baik. Nah, materi Bapak yaitu Yesus yang berbelas kasih. Nah, sebelum kita mengamati pembelajaran hari ini, sebelumnya Bapak perkenalkan nama Bapak Gies Ibrani. Pak, kami bisa panggil Bapak apa? Biasanya panggil Bapak, biasanya itu apa nama bibinya? Apa tuh Ibrani? Wih, keren nama Bapak. Untuk pemimpin pada pembelajaran pada hari ini, ada yang pakai baju hitam siapa? Ella. Boleh? Bapak mana ada jadi cewek yang cantik? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar, bimbing kami dalam belajar ini. Semoga kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Ibrani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya. Iya Bapak. Nah, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menjelaskan apa itu apa itu. Kita absen pas pulang nanti ada yang itu apa, supaya kita pas bisa mengenal satu sama lain ya. Siap Pak. Nah, apa itu Yesus yang berbelas kasih? Nah, Yesus berbelas kasih itu seperti Yesus yang biasa menjalankan keteladanan mereka. Pada suatu hari Yesus mengatakan kabar kepada orang banyak seperti dalam pemahaman makna ini seperti kita memahami isi yang mengisahkan Yesus yang berbelas kasih. Nah, Yesus Kristus ke dunia untuk membawa kasih Allah kepada manusia dalam hidupnya. Yesus menunjukkan belas kasih kepada orang sakit, miskin, berdosa, dan mereka yang menderita. Belas kasih bukan hanya rasa ingin tahu, tetapi mewujudkan dalam tindakan nyata seperti membantu, menghibur, mengampuni, dan berbagi dengan sesama. Nah, pesan ini pada kali ini untuk meneladani sikap Yesus. Baik, selanjutnya. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini untuk hari ini. Nah, Bapak akan mengajak kalian nanti berdiskusi tentang dalam mengisahkan dalam video nanti yang akan Bapak tampil seperti membaca kitab suci, refleksi ataupun melalui gambar yang akan dilakukan pada saat diskusi kelompok nanti. Selanjutnya, gambar ini yang akan kalian refleksi nanti setelah Bapak menjelaskan gambar ini. Nah, gambar ini yang melalui pembelajaran ini kita saling peduli dengan satu sama lain seperti Yesus. Dan juga sikap Yesus seorang Tuhan bagi kita, di mana melalui pembelajaran ini kita bisa menerapkan apa itu sikap saling mendorong dan menghibur satu sama lain. Nah, nanti kalian refleksi surat ini memisahkan
sikap tolong menolong dan kepedulian dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Yesus seorang imam membantu orang yang sedang gembang. Pada suatu hari ada seorang Samaria yang menolong mereka pada saat kejadian tersebut. Nah, di sini Bapak akan mengambil bayangin, kamu jatuh di jalan, banyak orang lewat, tapi nggak ada yang ngomong. Yesus pernah cerita tentang hal ini, dan jawabannya bikin kaget. Ada orang lagi jalan, lalu dia lihat, lalu jalan terus. Datang lagi orang Lewi, lihat juga, tapi lewat lagi. Tapi tiba-tiba datang orang Samaria. Orang yang tidak dekat dengan mereka, dia malah berhenti, dan dengan penuh kasih dia menolong. Dia obati luka, angkat, bahkan membawa ke penginapan dan memberikan uang kepada penginapan untuk merawatnya. Tuhan mau kita mengasihi, bukan cuma teman kita, tapi semua orang, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Maukah kamu mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kamu? Kalau kamu mau, jangan. Anak-anak, dalam video tadi menceritakan tentang apa? Tentang orang yang sama dia yang beriman. Ya, baik. Di sini apa dalam video tadi memang mengisahkan seorang yang baik hati, dan juga ada seorang tadi yang menolong seorang tumbang, dia membawa ke rumahnya. Nah, pada suatu hari ada seorang pemuda itu menolong anak itu tumbang, nah malah ditinggal. Baik, di sini Bapak akan ada tugas kelompok, nanti kalian. Nah, dalam tugas kelompok ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Nah, siapakah nama Yesus? Siapa nama Yesus? Nah, di sini akan Bapak membagi 3 kelompok. Yang pertama di sini kelompok 1, barisan ya. Yang ini dan kelompok 2 sampai adik siapa? Adik Ara, kelompok 3 ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan seperti siapakah nama orang yang menolong anak tersebut di dalam video. Nah, seperti yang dikatakan di dalam video tadi, kan ada disebutkan namanya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang tersebut untuk membantu anak orang itu. Yang ketiga, apa pesan moral yang dapat diambil dari video tersebut. Ini sesuai kelompok. Habis ini aku lagi terima kasih Pak. 5 menit ya anak-anak. Ya. Nanti kami bahas apa? Iya. Nanti kamu jelaskan dulu ya Pak. Iya. Makasih ya Pak. Ya. Berarti dari video yang kita tonton tadi Pak. Aku mau dong Pak nanti. Ya, dari sama-sama. Tanya lagi. Mulai dari kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah Pak. Mulai lagi. Siapa nama orang yang menolong anak tersebut di dalam video? Nama orang yang menolong anak tersebut adalah orang Samaria yang baik hati. Ia menolong dengan penuh
rasa peduli dan kasih tanpa membeda-bedakan. Orang Samaria tersebut menunjukkan sikap rela membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. Sikapnya mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki hati yang baik, suka menolong, dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan. Baik, tepuk tangan buat teman-teman. Baik, Baik, saya perwakilan dari anak kedua akan menjawab pertanyaan apa yang dilakukan oleh orang tersebut untuk membantu itu, yaitu orang Samaria yang baik tersebut membantu anak yang sedang mengalami kesulitan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Nah, dari tindakan tersebut kita dapat belajar bahwa membantu orang lain adalah perbuatan yang baik dan harus dilakukan dengan tulus serta penuh kasih kepada sesama manusia. baik, tepuk tangan buat Sudah, Baik, dengan maju. ya, Ella ya. Baik, saya Ella, saya perwakilan dari kelompok 3 menjawab pertanyaan yang nomor 3. Apa pesan moral yang dapat diambil dari video tadi? Baik, pesan moral yang dapat diambil dari video tadi yaitu kita harus memiliki sikap saling peduli, sikap kasih sayang, dan suka menolong kepada sesama. Sebagai manusia, kita tidak boleh membiarkan orang lain yang sedang mengalami kesusahan atau membutuhkan bantuan, tetapi kita harus membantunya. Nah, dari video tadi orang Samaria yang baik hati memberikan contoh bahwa menolong orang lain itu harus dilakukan dengan tulus, tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun status. Dari cerita tersebut, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, rendah hati, dan selalu siap membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Baik, terima kasih. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang tugas menjelaskan tugas rumah ini, mengapa kita harus peduli terhadap orang lain yang sedang kesusahan. Nah, dalam keluarga kalian, siapa tahu ada tetangga yang sedang kesusahan, kalian bantu. Yang nomor 2, bagaimana cara kalian menghadapi sikap menolong dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalkan kalau ada teman minta bantu, kita bantu mereka. Dan untuk cara bantunya bukan serupa uang, tapi tenaga kita. Dalam materi tadi, Yesus yang berbelas kasih menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah teladan hidup yang penuh kasih kepada semua orang tanpa membedakan status ataupun suku maupun keadaan hidup seseorang. Dalam ini bahwa belas kasih bukan hanya sekedar terasa mencari ilmu, tetapi harus mewujudkan melalui tindakan yang nyata pada sesama. Yesus menunjukkan belas kasih dengan menolong orang sakit, menghibur yang sedih. Baik, selanjutnya dalam video tadi ya. Video tadi kita ambil atau kita mengambil bagian yang penting. Nah, sikap tolong dan kepedulian terhadap sesama, sedang mengalami kesulitan. Dalam video tersebut ada tindakan seorang yang sangat membantu ataupun membutuhkan pertolongan. Nah, tindakan tersebut mencerminkan nilai belas kasih yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Dalam video tadi kita harus saling membantu satu sama lain, dan juga kita tidak membedakan suku ataupun agama. Pelajaran kita pada hari ini, nah peserta didik bisa memahami dari
materi yang telah Bapak sampaikan seperti yang belas kasih, bisa memahami makna yang dalam kehidupan sehari-hari menurut ajaran Yesus dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan yang nyata yang mencerminkan kasih hidup yang bersih dalam masyarakat ataupun tetangga. Kita bisa membantu yang sedang kesusahan ataupun sebuah ajaran yang telah Yesus ajarkan kepada kita terhadap diri kita sendiri ataupun teman di kelas ini. Sebelum mengakhirkan pertemuan pada hari ini, Bapak akan menunjukkan salah satu untuk memimpin doa. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Boleh Pak. Baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selama kebaikan belajar hari ini. Terima kasih atas ilmu, pengalaman serta kebersamaan yang kami terima yang hari ini yang penuh berbahagia. Ampunilah kami apabila selama belajar masih ada sikap perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hadapan kami. Bantulah kami agar dapat menjadi pribadi yang rajin, disiplin, dan saling menghargai. Kami serahkan hari ini ke tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tadi belum absen. Di sini apakah sudah hadir semua? Itu Pak, Christian tidak hadir Pak. Iya, mana dia? Ada Pak. Wiri Pak. Di sini Bapak akan satu persatu ya. Ya. Itu. Hadir Pak. Mano? Lalu ada nggak Pak? Sopianus. Alpa, pasangan Pak. Halo, apa Pak? Apa kan? Oh, nanti sih Apa dia? Sakit atau itu? Apa? Apa baik? Penyakitan ya Pak. Masukan? Baik. Tadi sekian pembelajaran Bapak pada kali ini. Mohon maaf untuk minggu depan Bapak akan masuk. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Amin.